البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Lam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan nikmat-nikmatnya baik yang zahir maupun yang batin kepada hamba-hambanya yang wajib atas kita semua untuk mensyukurinya, dengan harapan semoga dengan kesyukuran tersebut kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan akan menjadi tetap dan mendapatkan janji berupa tambahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan bagi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan, la in syakartum la azidannakum. Sungguhnya apabila kalian bersyukur, maka sungguh akan betul-betul kami tambahkan nikmatku atas kalian. Karena perkara hilangnya nikmat dan berubahnya nikmat yang semula dimiliki oleh seorang hamba, itu di antara hal yang penting yang hendaknya dijadikan sebagai sarana muhasabah oleh setiap kita. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya kecuali karena ulah dari hamba-hamba tersebut. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubahnya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Maka wajib atas kita untuk menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana manusia menjaga nikmat kesehatan, menjaga hartanya jangan sampai dicuri orang, demikian pula hendaknya menjaga kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batin. Terkhusus setelah kenikmatan Islam, yaitu kenikmatan sunnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan, juga kenikmatan ukhuwah dan kenikmatan untuk seorang bisa berjalan di atas jalan penuntut ilmu. Maka kepada keseluruhan ahli sunnati wal jamaah untuk betul-betul menjaga nikmat ini. Karena di antara ciri khas dakwah ini adalah dakwah yang menjunjung tinggi ilmu. Bukan dakwah yang dibangun di atas taklid, bukan dakwah yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran masing-masing pribadi, akan tapi dibangun di atas ilmu dari Alkitab maupun As-Sunnah. Oleh karena itulah hendaknya ketika terbuka bagi kita pintu dari pintu-pintu ilmu,
wajib untuk kita mensyukurinya sebelum Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat itu dari kita. Karena betapa banyak manusia yang mereka terpalingkan dari jalan ilmu, yang tadinya bisa menghafal Al-Quran walaupun satu ayat, dua ayat, atau menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada rasa cinta terhadap majelis ilmu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut hal tersebut sehingga tidak ada keinginan lagi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini yang wajib untuk kita menjaganya dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai nikmat tersebut dicabut. Cukup sebagai suatu karamah di zaman-zaman akhir seperti ini ketika seorang mati di atas jalan menuntut ilmu. Hari-harinya ada waktu untuk dia belajar, ada waktu untuk dia mengajari manusia, ada waktu untuk dia mengajari anak-anaknya, maka itu thariqah ilmu, jalan ilmu yang menjadikan keberkahan dalam kehidupan. Maka kepada seluruh akhwat wal ummahat untuk memperhatikan sisi ini, karena baik dan buruknya suatu generasi di antara sebabnya adalah baiknya para ibu-ibu mereka, baiknya para ummahat, baiknya para wanitanya. Sebab mereka adalah ibu ataupun calon ibu-ibu dari generasi pengganti kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Pada ayat yang agung ini perumpamaan tentang bagusnya suatu tanah. Ya, tanah yang bagus akan mengeluarkan dan menumbuhkan tanaman di atasnya, tanaman yang bagus, dan akan menghasilkan buah juga buah yang bagus. Namun sebaliknya, tanah yang jelek, tanah yang buruk tidak mengeluarkan kecuali sesuatu yang penuh dengan cacat dan keburukan. Maka wajib atas kita semua untuk memperbagus diri-diri kita, berupaya dari ke hari ke hari untuk memperbaiki diri, karena kita semua tidak ada yang terlahir dalam keadaan sempurna. Kita semua tidak ada yang terlahir dalam keadaan telah baik semuanya. Apalagi kebanyakan dari kita mengenal dakwah sunnah setelah berkeluarga, mengenal dakwah sunnah setelah remaja atau dewasa. Maka wajib atas kita untuk banyak berbenah. Dan di antara upayanya ya dengan mempelajari agama Allah, mempelajari bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah majelis kita ini kecuali upaya untuk itu. Upaya untuk kita bisa berbenah dengan mempelajari adabul muslimat, adabnya para wanita muslimah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin yang ke-8 dari bab adab terkait masalah lisan, yaitu tentang diharamkannya tahrish, diharamkannya adu domba. Bahkan tahrish ini pun dilarang walaupun dilakukan di antara binatang. Makanya adu jago,
adu kerbau, adu banteng dan seterusnya, dari upaya mengadu binatang satu dengan binatang yang lain, itu adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Maka kita perhatikan ketika mengadu binatang saja diharamkan, apalagi mengadu seorang muslim dengan muslim yang lain, atau muslimah yang satu dengan muslimah yang lain, maka tentunya kerusakannya lebih besar dan keharamannya lebih besar. Dan telah kita ketahui bahwasanya itu adalah hal yang sangat diupayakan oleh syaitan setelah dia merasa putus asa untuk menjerumuskan ahli tauhid ke dalam kesyirikan. Walaupun tidak boleh seorang pun merasa aman dari terjatuh dalam kesyirikan, tapi di sini syaitan sendiri telah timbul dalam benaknya ketika melihat kuatnya dakwah Islam di masa Nabi SAW, sampai-sampai timbul dalam dirinya keputusasaan dari menyeru mereka pada kesyirikan. Tapi hal itu tidak menjadikan dia surut untuk membuat kerusakan, dan langkahnya kemudian diarahkan pada masalah tahrish, upaya mengadu domba sesama kaum muslimin. Dan inilah yang kemudian menjadi sebab banyak musibah, banyak fitnah yang menimpa kaum muslimin, dan kemunduran-kemunduran kaum muslimin. Di antara sebabnya juga hal ini, adanya orang saudara di tengah-tengah kaum muslimin, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-78, masih terkait masalah tahrish. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajiduna syarran nasi dzal wajhain alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ya'ti ha'ula'i biwajhin. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim, disebutkan dalam bab dhammi dzil wajhain wa tahrimi fi'li. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajiduna syarran nasi dzal wajhain. Engkau akan mendapati orang yang paling jelek, orang yang paling buruk, yaitu dzal wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Orang memiliki dua wajah. Maksudnya bagaimana? Yaitu alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yaitu orang yang mendatangi sekelompok manusia dengan satu wajah, wa ya'ti haula'i biwajhin, dan mendatangi sekelompok yang lain yang bermusuhan dengan kelompok awal atau berseberangan dengan kelompok awal dengan wajah yang lain. Dan ini termasuk di antara salah satu sifat ahli nifaq, sifat orang-orang munafik. Dan golongan inilah yang banyak menimbulkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, di mana dia mendatangi seseorang dengan satu muka, menyanjung, membela, kemudian ketika mendatangi orang lain dengan muka yang lain, dengan merendahkan atau menjelek-jelekkan, membicarakan keburukan orang yang tadi ketika dia menghadap kepadanya dia memuji dan seakan-akan membela. Nah, dari sini kita tergambarkan kenapa disebutkan dalam bab masalah tahrish, karena memang pelaku tahrish
pelaku adu domba di antara sesama kaum muslimin, mereka mesti terjatuh dalam perbuatan yang sangat buruk ini, yaitu apa? Bermuka dua. Orang yang bermuka dua mendatangi kepada dua belah pihak yang mereka sedang bersengketa, tapi apa? Ketika mendatangi yang pertama dia seakan-akan membela dan merendahkan pihak kedua, tapi ketika mendatangi pihak kedua sebalik, dia menunjukkan seakan-akan membela pihak kedua dan merendahkan pihak pertama. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, innama kana dzul wajhaini syarran nas li'anna halahu halul munafiq. Hanyalah orang yang memiliki muka dua ini dikatakan sebagai seburuk-buruk manusia dikarenakan kondisinya adalah kondisi orang munafik. Idh huwa mutamallikun bil batili wa bil kadhib mudkhilun lil fasadi bainan nas. Sebab ya dia itu berusaha untuk mengambil perhatian, mengambil atensi dari orang yang diajak bicara dengan cara yang batil dan dengan kedustaan, dan memasukkan kerusakan di tengah-tengah manusia berupa tahrish, mengadu domba. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang orang yang bermuka dua ini, huwallazi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha fayudhiru laha annahu minha wa mukhalifun lididdiha, yaitu orang yang datang kepada masing-masing kelompok dengan hal yang diridhai oleh kelompok itu, bahwasanya dia seakan-akan merupakan bagian dari kelompok tersebut dan menyelisihi lawan dari kelompok itu. Tapi ketika datang kepada pihak yang kedua sama, dia berbuat seakan-akan ridho dengan kelompok yang kedua atau pihak kedua, kemudian akan membelanya melawan pihak pertama. Wasani'uhu nifaqun sani'uhu nifaq, dan perbuatan itu adalah kemunafikan. Wa mahdhu kadzibin, dan murti merupakan bentuk kedustaan. Wa khida'un, dan tipu muslihat. Wa tahayyulun 'alal ittila'i 'ala asralit ta'ifataini wa hiya mudahanatun muharramah. Dan upaya untuk apa? Untuk bisa melihat rahasia-rahasia dari masing-masing dua pihak. Dan ini bisa berlaku pada suatu perkumpulan yang besar, di mana dua kubu sedang bertemu atau bermusuhan, ataupun pada aspek yang sangat sempit, yaitu antara dua orang yang sedang bersengketa. Dua orang yang sedang bersengketa, kemudian dia mendatangi kedua-duanya dengan apa? Dengan sifat nifaknya dan kedustaannya, berusaha untuk mengorek rahasia masing-masing kedua belah pihak. Dan ini merupakan bentuk mudahanah yang diharamkan. Maka wajib atas kita semua untuk berhati-hati dalam perbuatan seperti ini. Dikecualikan pada satu kondisi di mana seorang berupaya untuk menelisik masing-masing pihak dengan tujuan membuat perbaikan. Dia datang ke salah satu pihak untuk apa? Untuk meredam amarah mereka, seakan-akan dia memang bersama dia, berusaha untuk meredamnya. Kemudian datang ke pihak kedua juga memposisikan seakan-akan dia bersama dia untuk meredam dan
untuk membuat perbaikan, maka yang demikian itu dikecualikan sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Fa amma man yaqsidu bidzalikal islaha baina at-ta'ifataini fa huwa mahmud. Adapun seseorang yang memaksudkan dengan perbuatan itu datang kepada kedua belah pihak dengan tujuan membuat perbaikan agar damai keduanya, agar bisa damai kedua belah pihak, maka ini adalah perkara yang dipuji. Dan sisi perbedaan apa? Karena mahmud, yaitu perkara yang terpuji ini, kata Imam Nawawi, an ya'tiya likulli ta'ifatin bi kalamin fihi salahul ukhra wa ya'tadiru likulli wahidatin anil ukhra wa yanqulu ilaihi ma amkanahu minal jamili wa yasturul qabih. Ini bedanya orang yang baik dan orang yang tadi seburuk-buruk manusia. Kalau yang seburuk-buruk manusia datang kepada masing-masing pihak dengan menjelek-jelekkan pihak lain. Adapun yang terpuji, dia datang kepada masing-masing pihak dengan kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan perbaikan. Dengan memintakan uzur kepada pihak lain, kemudian mengutip kalimat-kalimat yang bagus dan menyembunyikan yang buruk-buruk, agar bisa tercapai persatuan hati. Nah, inilah tugas para muslihin, orang-orang yang berbuat perbaikan, dan itu adalah di antara seutama-utama amalan. Nah, jadi kita bisa membedakan dua hal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dzul wajhain, yaitu yang buruk, yaitu yang datang kepada salah satu pihak dengan satu wajah dan kepada pihak lain dengan wajah yang lain untuk menimbulkan kerusakan di antara mereka. Wa fi riwayatin li Ahmad bi isnadin sahih ala syarti syaikhain ya'ti haula'i bi hadithi haula wa haula'i bi hadithi haula. Orang yang bermuka dua ini datang kepada satu kelompok dengan kalimat-kalimat kelompok lain. Tentunya dia akan memilih kalimat yang buruk, karena yang diinginkan adalah kerusakan. Demikian pula mendatangi kelompok lain tersebut dengan membawa kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh kelompok pertama. Nah, inilah hakikat apa? Namimah, hakikat tahrish, hakikat mengadu domba di antara sesama manusia. Qala wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dan dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja memiliki dua wajah di dunia, siapa saja memiliki di dunia ini dua muka, dengan penafsiran yang disebutkan pada hadis sebelumnya, maka diancam di akhirat dengan apa? Kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar. Maka dia akan memiliki di hari kiamat dua lidah dari api neraka. Dihukum dengan apa? Diberi dua lidah api, yang tentunya ini akan menyengsarakan dirinya. Kenapa dihukum demikian? Karena itulah yang sesuai dengan perbuatannya. Ketika dia memiliki dua muka di dunia, datang berbicara kepada satu pihak, memuji, memanjung pihak itu dan menjelekkan pihak lain, mengorek kalimat-kalimat yang mungkin nanti bisa dikutip untuk disampaikan ke pihak lain, kemudian datang ke pihak lain dengan metode yang sama, maka dihukum di akhirat dengan diberi dua lisan, sebagaimana dulu
seakan-akan dia berbicara kepada satu pihak dengan satu lidah, kemudian bicara ke pihak lain dengan lidah yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah al-jaza min jinsil amal, pahala atau balasan itu sesuai dengan jenis dari perbuatan. Kalau di sini adalah amalan yang buruk, perbuatan yang buruk, maka dibalas juga dengan sejenis dari perbuatannya. Bagi pemilik dua wajah di dunia akan diberi dua lidah dari api neraka kelak di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Maka dari sini kita ketahui buruknya seseorang bermuka dua, dan berarti kebalikannya dorongan bagi kita semua untuk berhias dengan sifat amanah, berhias dengan sifat kejujuran, untuk seseorang menjunjung tinggi kebenaran, tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan mengorbankan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang bermuka dua ini biasanya dia inginnya diterima di setiap tempat, di kedua belah pihak yang sedang bersengketa dia ingin diterima, sehingga akhirnya mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala demi mendapatkan keridhaan masing-masing pihak tersebut dengan bermuka dua. Kemudian juga kita telah mendengar faedah tadi bahwasanya dikecualikan dari kondisi ini mereka-mereka yang berupaya untuk membuat islah. Karena memang perbuatan islah itu membuat perbaikan di tengah-tengah kaum muslimin, membuat perbaikan antara dua pihak yang sedang bersengketa atau berselisih, ini merupakan seutama-utama amal. Ini bisa kita lihat pada hadis setelahnya, yaitu di pembahasan ke-9. Perhatikan. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, tahrimu ifsadi dzatil bain. Haramnya membuat kerusakan di antara manusia. Apakah itu pada lingkup yang sempit antara dua orang yang tadinya bersahabat menjadi bermusuhan, atau antara suami istri yang tadinya rukun, sejahtera, tenang, kemudian menjadi bersengketa dan bermusuhan, atau bahkan antara dua kabilah, dua kelompok yang besar atau dua komunitas sehingga bermusuhan dengan yang lainnya. Nah, ini semuanya termasuk dalam ifsadu dzatil bain, yaitu merusaknya antara dua belah pihak yang awalnya mereka saling mencintai, yang awalnya mereka berada di atas kebaikan, kemudian akhirnya pecah permusuhan di tengah-tengah mereka. Dan ini sangat dekat hubungannya dengan bab-bab sebelumnya, karena kerusakan seperti ini biasanya disebabkan karena ghibah, karena namimah, karena tahrish, juga karena adanya orang-orang yang bermuka dua. Perhatikan hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyam was salati was sadaqah. Maukah kalian aku beri kabar dengan perkara yang lebih utama daripada tingkatan puasa dan salat serta sedekah?
Berarti perhatikan, apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perkara yang utama. Kenapa? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bandingkan dengan ibadah-ibadah agung, yaitu salat, puasa dan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang lebih utama daripada tingkatan puasa, tingkatan salat maupun tingkatan sedekah?" Padahal kita ketahui bagaimana besarnya kedudukan salat, betapa agungnya pahala puasa, dan betapa pentingnya bersedekah yang keutamaannya telah kita ketahui dalam banyak kajian-kajian. Bahkan di antara angan-angan orang yang meninggal minta diberi tangguh sekejap saja hanya untuk bisa bersedekah. Ini menunjukkan betapa besarnya manfaat sedekah bagi orang-orang yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ketika Allah merintahkan, berinfaklah kalian dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian. Sehingga tatkala sudah datang kematian, kemudian dia meminta tangguh, "Wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan sekejap saja kematianku ini." Dia minta diakhirkan dari kematiannya bukan untuk bisa berwasiat, bukan untuk berpamitan, tapi apa yang dikhabarkan oleh Allah, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, untuk aku bisa bersedekah dan bisa menjadi orang saleh. Maka di sini jelas sekali menunjukkan betapa tingginya pahala sedekah. Naam. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat pun mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala islahu dzatil bain wa fasadu dzatil baini haliqah. Wa fasadu dzatil baini al-haliqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban tentang perkara yang mau beliau sampaikan, yaitu sesuatu yang tingkatannya lebih utama daripada tingkatan puasa, salat dan sedekah, yaitu islahu dzatil bain. Upaya untuk membuat perbaikan di antara dua belah pihak yang bersengketa, yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayang. Dari sini kita ketahui betapa mulianya perbuatan ini, yaitu islahu dzatil bain, upaya untuk membuat perbaikan di antara dua belah pihak yang bersengketa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu kedudukan yang lebih utama daripada tingkatan puasa, salat dan sedekah. Para ulama mengatakan, kenapa kok sampai tinggi kedudukan tersebut? Dikarenakan pahala puasa itu adalah amalan ibadah yang kebaikannya itu terbatas pada pribadi yang melakukannya. Ya, yang berpuasa saja yang mendapatkan keutamaan tersebut. Demikian pula puasa, demikian pula salat. Nah, keutamaannya didapat oleh pribadi yang melakukan salat tersebut, dan itu keutamaan yang agung. Demikian pula sedekah, keutamaannya didapat oleh orang yang bersedekah. Adapun islahu dzatil bain, perbaikan di tengah-tengah kaum muslimin, mewujudkan perdamaian, untuk rekatnya ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin, ini kebaikannya meluas. Kebaikannya meluas. Karena kapan saja di tengah-tengah kaum muslimin terwujud perbaikan, terwujud islah,
sesama mereka saling cinta mencintai, juga merasakan seperti satu tubuh. Padahal sebelumnya ada persengketaan, ada perasaan benci di antara kedua belah pihak. Kemudian hilang hal tersebut, maka ini kebaikan yang sangat besar. Nah, makanya kedudukan islahu dzatil bain, kedudukan yang sangat utama. Maka sungguh beruntung orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa mewujudkan yang demikian. Dan boleh diketahui bahwasanya islahu dzatil bain bukan hanya pada orang-orang dewasa. Terkadang hal yang banyak tidak disadari oleh para orang tua, yaitu berupaya untuk menimbulkan islah di antara anak-anaknya atau si anak dengan teman-temannya. Nah, dan terkadang malah orang tua yang menjadikan mereka membenci temannya. Padahal kalau dia adalah seorang pendidik yang baik, seorang yang mengharapkan perbaikan, maka akan berupaya untuk menimbulkan perbaikan ketika ada dua pihak yang bersengketa. Dan di sini pun dituntut untuk seorang berlaku adil, karena menetapkan hukum di antara dua orang itu dituntut keadilan. Nah, walaupun itu di antara anak-anak, maka ini penting bagi para ummahat, nah, bagi para mudarrisat, bagi para akhwat untuk diperhatikan. Nah, tidak boleh menghukumi misalnya suatu perkara sebelum mendengar dari pihak yang lain, karena akan timpang keadilannya. Nah, karena yang timbul ya nanti akan terjadi kerusakan. Seorang baru mendengar laporan dari satu pihak, apakah itu anaknya lah, ataukah itu orang yang dekat dengannya, kemudian segera membangun hukum berdasarkan laporan tersebut tanpa mengambil penjelasan dari pihak yang lain. Ya mungkin mereka punya penjelasan yang berbeda atau punya pandangan yang berbeda sehingga hukumnya bisa berbeda. Maka ini penting. Nah, untuk pada setiap persengketaan kita mengharapkannya adalah adanya islah. Apalagi, nah, sesama para penuntut ilmu, untuk berhati-hati dalam memberikan suatu hukum. Nah, bahkan sesama anak kecil, jangan sampai hati-hati mereka yang bersih menjadi rusak gara-gara perbuatan orang-orang yang dewasa atau orang-orang yang sudah tua. Yang tadinya mereka bersih, tidak ada permusuhan, dikarenakan sikap orang tua akhirnya ada permusuhan di tengah-tengah mereka. Nah, dan ini masuk dalam bentuk yang kedua, wa fasadu dzatil bain al-haliqah. Pada kelanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa fasadu dzatil bain al-haliqah, dan rusaknya antara dua belah pihak yang awalnya itu saling cinta mencintai, saling menyayangi, kemudian rusak gara-gara sikap kita, maka itu al-haliqah, adalah pencukur. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, bukan mencukur rambut, akan tetapi mencukur agama seseorang. Sehingga apa? Karena perbuatan ini, amalan seseorang bisa tercukur gundul, agamanya bisa tercukur gundul, menjadi apa? Menjadi hilang agamanya, wal'iyadzubillah. Amalannya habis karena perbuatan kerusakan yang dilakukannya, dan dia menanggung beban dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dorongan-dorongan untuk berupaya membuat islah itu sangat banyak di dalam syariat kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis-hadis beliau memberikan larangan terhadap hal-hal yang menjurus pada terjadinya kerusakan ukhuwah, terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Mulai dari hal jual beli, untuk seorang jual belinya jangan sampai melakukan jual beli, nyerobot jual beli saudaranya. Demikian pula dalam pernikahan, untuk seorang tidak maju menkhidbah seseorang yang sudah dikhidbah oleh saudaranya. Demikian pula larangan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling memusuhi, jangan kalian saling menghasadi, jangan kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena apa? Karena pentingnya nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena kokohnya ukhuwah kaum muslimin itu juga akan menjadi sebab kokohnya kekuatan Islam itu sendiri. Kokohnya Islam di antara sebabnya kokohnya ukhuwah di tengah-tengah mereka. Demikian pula kokohnya dakwah ahli sunnah. Di antara sebab utamanya adalah kokohnya ukhuwah di tengah-tengah mereka. Baik dari kalangan lelakinya maupun dari kalangan wanitanya, untuk mereka betul-betul mengetahui nilai-nilai ukhuwah ini untuk dijaga. Nabi SAW pertama kali tiba di Madinah, perkara selain mendirikan masjid yang beliau upayakan adalah akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Karena pentingnya perkara tersebut, pentingnya perkara itu dalam dakwah, dalam perjuangan Islam. Makanya kita ahli sunnati wal jamaah yang mereka notabene adalah orang-orang yang terasing di tengah masyarakat, harus menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah dan mengupayakan agar kuat ukhuwah di tengah-tengah mereka. Kuat rasa saling cinta mencintai di tengah-tengah mereka, dan menjauhi segala hal yang bisa meretakkan hubungan di tengah-tengah mereka. Di antara sebab-sebab yang disebutkan oleh para ulama untuk kuatnya rasa mahabbah di tengah-tengah mereka adalah ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Sebagaimana dalam hadis, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai beriman, dan tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai saling cinta mencintai. Jadi jangan dianggap remeh timbulnya saling mencintai sesama muslimah, karena kita tidak bisa hidup sendirian. Yang penting aku hidup sendirian saja, menjauh dari saudari-saudariku, jangan. Karena sungguh syaitan itu lebih dekat dengan seorang yang menyendiri dibandingkan mereka-mereka yang berjamaah. Maka kuatkan ukhuwah, kuatkan saling cinta mencintai. Di antara sebabnya disebutkan oleh Nabi, afsyus salama bainakum, sebar luaskanlah salam di tengah-tengah kalian. Kemudian juga saling hadiah menghadiahi. Ini sebab timbulnya saling menyinta mencintai, tahadu tahabu. Sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Saling memberilah hadiah kalian, dan maka kalian akan saling cinta mencintai. Sebab yang lain seperti i'adatul marid, berusaha untuk menengok yang sakit, dan itu juga akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama. Dan bahkan perkara yang sangat remeh, yaitu tabassum,
sekedar senyum di hadapan saudara atau saudarinya, itu merupakan sebab timbulnya kebaikan. Nabi SAW ingatkan kita untuk tidak meremehkan permasalahan untuk menunjukkan wajah yang baik di hadapan saudaranya dengan senyuman. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan sekali-kali kalian meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Perbuatan baik sekecil apapun jangan diremehkan. Walaupun engkau bertemu dengan saudara, atau kalau wanita bertemu dengan saudarinya dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum yang tersungging, menunjukkan tidak adanya perasaan yang tersimpan di kalbu, di hatinya, kebencian dan seterusnya. Ini penting untuk diwujudkan, karena padanya kebaikan, padanya pahala, juga lebih dari itu semua, hal-hal tadi merupakan sebab semakin bagusnya ikatan ukhuwah di antara sesama muslimah. Juga memperbagus akhlak. Rasulullah SAW katakan, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqah." Sungguhnya di antara sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu seorang menjaga perkataannya. Berhati-hati jangan sampai meluncur perkataan yang menimbulkan persengketaan di antara sesama. Karena ungkapan kalau sudah keluar terkadang sulit lagi untuk menariknya. Apalagi kalau sudah tersebar, apalagi kalau dilancarkan ucapan itu kepada orang-orang yang beriman. Ini bahayanya. Mungkin di dunia dia tidak merasakannya, tapi di akhirat dia pasti akan mendapatkannya. Karena menyakiti hati orang yang beriman itu bukan perkara yang ringan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Menyakiti kaum mukminin maupun mukminat tanpa sebab, ini dia telah memikul buhtan dan memikul dosa yang besar. Juga hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memiliki kesabaran. Karena pada setiap perkumpulan, pada setiap muamalah, kalau seorang tidak sabar, maka dia akan banyak terjatuh dalam kejengkelan sendiri. Makanya harus seorang ketika bermuamalah dengan sesamanya, apalagi mungkin berbeda karakternya, berbeda umur, berbeda kualitas pemahaman, berbeda dari sisi waktu belajarnya, butuh untuk semuanya bersabar satu sama lain, karena memang masing-masing kita diuji dengan yang lain. Inna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Sebagian kalian itu sebagai ujian bagi sebagian yang lain, apakah kalian bisa bersabar atau tidak? Barakallahu fikun. Ini sekilas tentang hal-hal yang butuh diwujudkan untuk tercapainya islahu dzatil bain. Dan sisi yang lain, wajib untuk kita menjauhi segala sesuatu yang bisa menjadi sebab kerusakan hubungan di antara dua pihak, hubungan di antara sesama saudara atau sesama teman atau suatu keluarga. Nasallallahu azza wa jalla ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Dan terakhir sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali kita berada di hari-hari yang utama, hari-hari yang mulia, sebaik-baik hari di dunia. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Seutama-utama hari di dunia ini adalah hari-hari yang 10 di awal bulan Dzulhijjah. Yang dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih Allah cintai,
lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, tidak ada. Hari-hari yang amalan soleh lebih Allah Subhanahu wa taala cintai melebihi 10 awal Dzulhijjah ini. Bahkan dalam riwayat Darimi ditegaskan dengan lafaz azka indallah wala a'zama ajran. Tidak ada amalan yang lebih bersih, lebih bagus di sisi Allah dan lebih besar pahalanya di sisi Allah melebihi suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka perbanyak amalan soleh di hari-hari ini. Jangan sia-siakan hari-hari yang kita miliki, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk hal-hal yang tidak bernilai, apalagi pada perkara-perkara yang terkandung padanya dosa. Perbanyak zikir, perbanyak takbir, perbanyak untuk muhasabah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, dan amalan-amalan soleh yang lain. Baik itu puasa, sedekah, perbagus salat, perbanyak salat-salat sunnah dan seterusnya. Juga tilawatul Quran. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan saleh. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.